Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani dan mengasihi. Karena kasih-Nya, kita diperkenankan melaksanakan ibadah keluarga dan membuat kita hidup diarahkan kepada Tuhan. Dan kita akan semakin dikuatkan dan makin teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur dan merasa sukacita karena kebaikan Tuhan, marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya Allah, Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Serta didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 16 ayat 7-11. Mazmur pasal 16 ayat 7-11 dibaca secara bergantian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, Aku senantiasa memandang pada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh membacanya, kami boleh merenungkannya, terlebih kami boleh melaksanakan di dalam hidup beriman. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11 yang menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau pada kesempatan pada sore hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga. Kita boleh sama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita boleh terus mewartakan kasih Kristus di tengah kehidupan kita beriman. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada sore hari ini oleh Majelis Sinode diberi judul Mintalah Secukupnya. Saya yakin dan percaya di antara kita semua pernah melakukan yang namanya meminta atau meminta sesuatu kepada orang yang kita kenal. Mungkin saya ambil contoh ketika kita pada masa kecil, kita meminta atau minta sesuatu kepada orang tua kita, meminta makanan misalkan atau meminta mainan. Itu hal yang lumrah, yang wajar yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Namun pada kesempatan sore hari ini, meminta atau mintalah secukupnya yang menjadi tema renungan pada sore hari ini, kita akan meminta sesuatu kepada Allah kita atau kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Meminta bukan sembarang meminta. Di sini mau menekankan bahwa kita harus meminta secukupnya. Secukupnya dalam arti yang lain atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak lebih dan tidak kurang, atau boleh dibahasakan pas. Meminta secara cukup, tidak berkelebihan, tidak berkekurangan. Itulah yang mau diajarkan atau menjadi renungan kita pada sore hari ini untuk boleh kita hayati bersama. Meminta secara cukup tentunya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Pertama, kita harus juga bisa membedakan ketika kita meminta, apakah kita meminta sesuai dengan keinginan atau kita meminta sesuai dengan kebutuhan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu, dua hal itu akan terus berdampingan, seperti mata uang, sisi mata uang yang selalu ada. Keinginan dan kebutuhan boleh dikatakan beda-beda tipis Bapak Ibu. Tergantung kita bagaimana menyikapi. Ketika kita meminta, sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan.
Di sini mau mengajarkan bahwa kita harus meminta sesuai atau secara cukup. Secukupnya mempunyai arti, tadi sudah saya sampaikan, tidak kurang dan tidak lebih. Berarti kita harus meminta apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, ada 3 tahapan atau 3 cara yang dapat kita renungkan bagaimana supaya kita dapat meminta secara cukup. Belajar hidup secukupnya sangat mudah jika melakukan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, meyakini Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita datang berseru kepadanya untuk meminta secara cukup. Kita yakin berkat yang Tuhan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Tidak lebih, tidak kurang. Namun sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Langkah yang kedua yaitu bersyukur dalam segala hal. Sebagai orang yang beriman, tentunya hal bersyukur harus dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus selalu bersyukur. Terlebih dalam situasi dan kondisi saat ini Bapak Ibu, di tengah pandemi yang entah sampai kapan ini akan berakhir. Kita selalu berpengharapan, kita selalu bersyukur bahwa berkat Tuhan pasti ada. Pasti Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga Bapak Ibu, menanamkan pemahaman bahwa orang percaya tidak hidup untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, langkah yang ketiga kita harus sadar bahwa ketika kita meminta dan Tuhan memberikan, di situ ada berkat atau ada titipan yang Tuhan titipkan untuk orang lain juga. Oleh karenanya, langkah yang ketiga ini kita mau diajarkan untuk kita boleh saling berbagi. Setelah kita meminta, kemudian Tuhan memberikan apa yang menjadi permintaan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kita jangan lupa bahwa di dalam berkat yang sudah Tuhan berikan, ada titipan Tuhan untuk boleh disalurkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita meminta secara berlebihan, itu pun juga tidak baik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan pastinya akan mendatangkan malapetaka atau akan mendatangkan batu sandungan di dalam kehidupan kita. Sudah banyak contoh Bapak Ibu, contoh simpel saja. Ketika kita makan atau kita minum dengan porsi yang berlebih, tentunya kita akan merasa tidak nyaman, kita akan merasa tidak enak, karena kita kekenyangan atau karena kita sesak, penuh sesak, dan itu akan mengakibatkan kita tidak nyaman. Itulah yang terjadi ketika kita meminta secara berlebihan Bapak Ibu. Terkadang juga ada motivasi lain supaya kita bisa meminta lebih. Godaan yang ada, kemudian keinginan yang berlebihan, itu juga bisa mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh ketika anak kita beranjak dewasa, umur belum 17 tahun, meminta sepeda motor. Kalau dibilang sesuai dengan kebutuhan, tidak. Belum, karena memang dari segi umur belum pantas. Namun meminta karena keinginan. Sebagai orang tua, kita pasti akan memberikannya, dengan harapan bahwa anak kita senang dengan hadiah motor yang kita berikan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Pemberian yang kita berikan secara berlebihan ketika anak kita meminta sesuai dengan keinginannya dapat berakibat fatal pada anak kita sendiri. Terjadi kecelakaan di luar sana, kemudian belum cukup umur untuk mempunyai surat izin mengemudi atau SIM, dan akhirnya juga hal yang paling fatal bisa mengakibatkan kehilangan nyawa.
Itulah salah satu contoh ketika kita meminta secara berlebihan atau meminta sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga renungan pada sore hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti ada, pasti memberkati dan pasti memberi apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karenanya, marilah kita meminta secukupnya kepada Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kita, dan kemudian kita harus selalu bersyukur dalam segala hal, dan yang ketiga tak lupa bahwa ketika kita meminta dan Tuhan memberikan, di situ ada berkat yang harus kita salurkan kepada orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Takkan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk firman yang sudah boleh kami renungkan bersama pada sore hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami untuk kami boleh melaksanakan di dalam hidup beriman. Firman-Mu mengajarkan bagi kami untuk kami boleh meminta secukupnya. Yakinkan kami ya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk boleh senantiasa bersyukur. Terlebih Tuhan ingatkan kami bahwa di setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan telah menitipkan berkat untuk orang lain, sehingga kami harus melanjutkannya kepada yang berhak. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada kesempatan sore hari ini kami mau berdoa untuk gerejamu, GPIB Immanuel WR Supratman, Mataram. Bapak Pendeta Yancet Tonapa selaku Ketua Majelis Jemaat, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita di tengah-tengah pelayanan beliau di jemaat ini bersama dengan keluarga. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta David dan Bapak Pendeta Sony yang sudah menopang dan juga membantu jalanan pelayanan di jemaat ini. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para presbiter, baik diaken maupun penatua. Tuhan juga berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam kami melakukan pelayanan kami di jemaat ini. Kami juga berdoa untuk Keenam Pelkat, unit-unit misioner, panitia. Tak lupa juga kami berdoa untuk para pegawai, koster, pemain organ, pemandu lagu, tim multimedia, sound system. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua dalam segala pelayanan mereka di jemaat ini. Kami juga berdoa untuk perubahan Vikaris Jonathan yang tidak lama lagi akan diteguhkan. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Secara khusus pemerintah Nusa Tenggara Barat, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur dan juga seluruh jajarannya, sampai dengan pemimpin kami di tingkat RT RW. Kiranya Engkau memberikan mereka roh hikmat, kemampuan, kebijaksanaan untuk mereka boleh memimpin
jalannya roda pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk secara khusus situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, kiranya Engkau melenyapkan seluruh virus yang ada, termasuk virus COVID-19 yang sampai saat ini masih merajalela. Tolong Bapa, kiranya Engkau mau hilangkan semua virus ini dari kehidupan kami di seluruh muka bumi, sehingga kami boleh kembali hidup normal seperti sedia kala. Terima kasihlah Bapa dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini,
menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat, mari berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.